Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktaviani, NPM 19103060092 dari kelas 02 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi grup isometri. Jadi, ada 4 macam isometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, untuk kita mengingat, mari kita pelajari definisi 6.2. Definisi 6.2. Suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S, komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. 1. S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya setiap anggota A, B elemen anggota S, maka A komposisi B komposisi S. Kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya setiap anggota A, B, C elemen anggota S, maka dalam kurung A komposisi B komposisi C sama dengan A komposisi dalam kurung B komposisi C. 3. Ada unsur identitas untuk setiap anggota S, artinya terdapat E elemen S, setiap A elemen S, maka A komposisi E sama dengan E komposisi A sama dengan A. Keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S, artinya setiap A elemen S, terdapat B elemen S, maka A komposisi B sama dengan B komposisi A sama dengan E. Kemudian, untuk lebih jelasnya kita pelajari contoh berikut. Misalkan S adalah himpunan transformasi dan komposisi adalah operasi komposisi, apakah S, komposisi merupakan grup? Untuk itu, kita mengecek dengan keempat aksioma grup tersebut. Aksioma 1. Ambil T1 dan T2 di S merupakan, menurut teorema, komposisi T2 komposisi T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 komposisi T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2. Ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung T1, komposisi T2, komposisi T3 sama dengan T1, komposisi dalam kurung T2, komposisi T3. Jadi aksioma kedua dipenuhi. Aksioma 3. Ada transformasi identitas I yang didefinisikan I dalam kurung P sama dengan P. Setiap P elemen V jika I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan T, menurut teorema. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Aksioma 4. Ambil T elemen S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Atau, untuk setiap T elemen S, terdapat T inverse elemen S, sehingga T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Jadi eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka S komposisi adalah grup. Grup S, komposisi disebut pula grup transformasi, sebab S merupakan transformasi. Berikut ini akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan bagian dari S. Maka, misal kita bentuk himpunan C sama dengan mu T, I, kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T merupakan transformasi menurut teorema. Pemetaan identitas I juga didefinisikan I dalam kurung T sama dengan P untuk setiap P di bidang. Merupakan transformasi menurut teorema. Jadi, C sama dengan mu T, I merupakan himpunan bagian dari S. Jadi, dapat dituliskan C himpunan bagian S akan diperiksa bahwa C sama dengan mu T, I terhadap operasi komposisi yang dinotasikan C, komposisi merupakan grup. Aksioma 1. Menurut teorema, mu T komposisi mu T sama dengan I karena pencerminan involusi. Mu T komposisi I sama dengan I komposisi mu T sama dengan mu T untuk sembarang mu T. Dan I komposisi I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sembarang di C adalah juga di C. Jadi aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2. Karena mu T dan
I transformasi, maka komposisi pasti bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, jelas I merupakan netral untuk operasi komposisi di C, sebab untuk setiap X elemen C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Aksioma 4, karena mu T dan I transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan. Kita tahu bahwa mu T komposisi mu T sama dengan I karena pencerminan involusi, jadi mu T inverse sama dengan mu T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap E elemen C, terdapat Y elemen S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan I. Berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma tersebut dipenuhi. Berikut akan kita perlihatkan bahwa himpunan isometri dengan operasi komposisi membentuk grup. Karena ada beberapa isometri yang belum diperlihatkan hasil komposisinya, maka terlebih dahulu akan kita perhatikan komposisi tersebut. Ada 4 isometri dasar yang telah dibahas terdahulu. Keempat isometri dimaksud adalah pencerminan, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dari keempat isometri di atas, yang termasuk isometri langsung adalah rotasi dan translasi. Sementara itu, yang termasuk isometri lawan adalah pencerminan, refleksi, dan refleksi geser. Telah kita bahas pula mengenai dua komposisi pencerminan yang dapat membentuk suatu translasi atau rotasi. Kapan hal tersebut terjadi? Sementara itu, komposisi dari sepasang refleksi, translasi, atau rotasi menghasilkan refleksi geser. Bagaimana jika kita bentuk komposisi antara refleksi geser dengan salah satu di antara refleksi, translasi, rotasi, atau dengan refleksi geser sendiri? Apakah terbentuk isometri yang baru? Untuk hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita dapat menyimpulkan pembahasan tadi dalam tabel 6.1. Untuk itu, tabel di atas disebut tabel Cayley dengan operasi komposisi isometri. Nama Cayley diambil dari nama orang yang mengemukakan ide pertama mengenai model hasil operasi dalam bentuk tabel seperti di atas, yaitu Arthur Cayley. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada isometri lain sebagai hasil komposisi dua buah isometri yang telah kita bahas, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Dengan demikian, kita peroleh teorema 6.9. Teorema 6.9 yaitu himpunan isometri G yang anggota-anggota refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Dengan menggunakan teorema 6.9, maka kita bentuk komposisi komposisi terhingga dari isometri pada G. Hasilnya selalu pada G. Maka dari itu tak ada isometri lain selain isometri yang ada pada G. Bagaimana mengenai setengah putaran? Anda sudah tahu bahwa setengah putaran adalah rotasi yang pusatnya adalah titik pusat setengah putaran itu dan besar sudutnya adalah min 180 derajat atau 180 derajat. Maka jelas afirmasi ini juga merupakan anggota G. Dan kembali ke pernyataan semula, mari kita perhatikan bahwa himpunan isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Apabila G himpunan dan yang dimaksud komposisi adalah operasinya, apakah G, komposisi merupakan grup? Untuk itu, mari kita periksa. Aksioma 1. Menurut teorema di atas, operasi komposisi tertutup pada G, jadi aksioma 1 terpenuhi. Aksioma 2. Karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometri, operasi komposisi bersifat asosiatif, jadi aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3. Identitasnya adalah I dengan I dalam kurung X sama dengan X. Telah mengetahui bahwa transformasi identitas I seperti di atas merupakan isometri, jadi aksioma 3 dipenuhi.
Aksioma 4. Isometri di G merupakan transformasi, sementara itu setiap transformasi memiliki balikan. Jadi setiap anggota G memiliki balikan. Misal, mu T balikan mu T. Rho A, Pi balikan Rho A, min Pi. Gamma AB balikan dengan gamma BA. Dan gamma CD mu V balikan dengan mu V gamma CD. Dengan demikian aksioma 4 dipenuhi. Keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka G komposisi merupakan grup. Karena G merupakan himpunan-himpunan isometri, maka G, komposisi merupakan grup isometri. Coba lihat kembali contoh grup C, komposisi dan S, komposisi pada halaman 6.19 dan 6.20. Karena C himpunan bagian S, maka grup C, komposisi merupakan subgrup dari grup S, komposisi. Definisi 6.3. Jika H himpunan bagian G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, G, komposisi adalah grup. Dan jika H, komposisi grup, maka H, komposisi disebut subgrup dari G, komposisi. Contoh 6.3. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi, maka T dapat ditulis. Tulis T sama dengan gamma NaB dengan N bilangan bulat dan komposisi adalah operasi komposisi. Periksakan apakah T, komposisi merupakan grup. Penyelesaian aksioma 1. Menurut teorema, operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi. Untuk jelasnya, kita lihat kembali sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma 2. Juga menurut teorema, operasi komposisi pada translasi bersifat asosiatif. Jadi, aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3. Translasi gamma NaB dengan N sama dengan 0, maka berarti gamma 0 AB merupakan identitas, sehingga gamma NaB komposisi gamma 0 AB sama dengan gamma 0 AB komposisi gamma NaB sama dengan gamma NaB. Jadi identitasnya yaitu gamma 0 AB. Aksioma 4. Balikan dari gamma NaB adalah gamma min AB, sebab gamma NaB komposisi gamma N min AB sama dengan gamma min NaB komposisi gamma NaB sama dengan gamma 0 AB. Jadi ada inverse untuk tiap translasi gamma NaB yaitu gamma min NaB. Karena aksioma 1-4 terpenuhi, maka T, komposisi merupakan grup. Karena T bagian dari G, di mana G, komposisi dan T, komposisi grup, maka T, komposisi disebut subgrup dari grup G, komposisi. Atau himpunan translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Kemudian contoh 6.4. Perhatikan bahwa himpunan rotasi-rotasi yang pusat titik tertentu dengan operasi komposisi merupakan grup, maka penyelesaiannya yaitu apabila R adalah himpunan rotasi-rotasi yang pusatnya tidak tertentu, maka R dapat ditulis R sama dengan rho A, pi, di mana pi lebih besar dari min 180 derajat dan pi lebih kecil dari 180 derajat, akan ditujukan bahwa R,0 adalah grup. Aksioma 1. Sifat ketertutupan. Ambil dua rotasi yang pusatnya A, misalkan rho A, pi 1 dan rho A, pi 2. Maka rho A, pi 1 komposisi rho A, pi 2 sama dengan rho A, pi 1 plus pi 2 merupakan rotasi dengan pusat A dan besar sudut rotasinya di antara min 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Aksioma 2. Karena sifat asosiatif berlaku pada operasi penjumlahan bilangan real pi 1, pi 2 dan pi 3, yaitu dalam kurung pi 1 plus pi 2 plus pi 3 sama dengan pi 1 plus dalam kurung
P2 plus P3. Maka rho A, P1 komposisi rho A, P2 komposisi rho A, P3 sama dengan rho A P1 komposisi dalam kurung rho A P2 komposisi rho A P3. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Ada rotasi identitas, ya. Aksioma 3. Ada rotasi identitas yaitu rho A, 0 sedemikian rupa sehingga rho A, P2 komposisi rho A, 0 sama dengan rho A, 0 komposisi dengan rho A, Q1 sama dengan rho A, P1. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Aksioma 4. Untuk setiap rotasi rho A, P1 mempunyai balikan, yaitu rotasi PA, min PG P1 sedemikian sehingga rho A Q1 komposisi rho A min Q1 sama dengan rho A, min Q1 komposisi rho A, Q sama dengan rho A, 0. Jadi aksioma dipenuhi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada satu contoh soal, yaitu komposisi antara rotasi rho A, Q dengan rho B, Q merupakan suatu transaksi jika komposisi dua buah rotasi yang pusat-pusatnya berbeda berupa rotasi bila jumlah sudutnya tidak sama dengan 0, berupa transaksi bila juga sudutnya sama dengan 0, berupa I bila pusat-pusatnya sama dengan jumlah sudutnya sama dengan 0. Maka jawaban untuk komposisi antara rotasi rho A, Q dan rho B, Q merupakan suatu transaksi jika P plus alfa sama dengan 0. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.